Halo, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kemampuan berpikir matematis, jenis-jenisnya, pendapat para ahli, hingga indikator tiap jenis kemampuan menurut para ahli. Simak ya. Perkenalkan, kami anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ica Mareta. Yang kedua ada Novita Safitri. Yang ketiga ada Sandi Aulia. Kali ini ada beberapa hal yang menjadi poin bahasan, di antaranya 1. Pentingnya pengembangan kemampuan matematis. 2. Contoh. 3. Kajian teoritis. 4. Pengertian dan indikator kemampuan. 5. Kesimpulan. Pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat lanjut sangat penting dalam pendidikan modern, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Kemampuan ini tidak hanya memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika, tetapi juga membantu mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterampilan ini mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Pemikiran matematis juga membentuk karakter siswa, seperti ketangguhan, disiplin, dan kerjasama. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan materi semata. Sebagai contoh penerapan nyata dalam pembelajaran, pada materi Teorema Pitagoras, guru dapat merancang kegiatan yang mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi melalui beberapa langkah berikut. 1. Komunikasi. Siswa diminta menjelaskan secara lisan dan tertulis bagaimana mereka menggunakan Teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, serta mengapa rumus tersebut berlaku untuk segitiga tersebut. 2. Koneksi. Siswa diajak mengaitkan Teorema Pitagoras dengan situasi nyata, misalnya menghitung jarak terpendek antara dua titik di peta, sehingga mereka dapat melihat hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. 3. Penalaran. Siswa diminta untuk memberikan generalisasi tentang hubungan antara halaman-halaman segitiga siku-siku dan menunjukkan karakteristik bagaimana mengubah panjang satu sisi dan panjang sisi lainnya. Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan pembentukan kemampuan berpikir siswa. Salah satu aspek krusial dalam pembelajaran matematika adalah komunikasi matematis, yang meliputi klarifikasi, diskusi, dan penyampaian ide secara verbal atau tertulis. Komunikasi ini memperdalam pemahaman, mengembangkan argumen logis, dan mendorong diskusi yang membangun. Tujuan pembelajaran matematika mencakup pengembangan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi. Selain itu, pendidikan harus menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, sebagaimana dijelaskan dalam taksonomi Bloom yang direvisi. Pemecahan masalah merupakan cara efektif untuk melatih HOTS dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Secara umum, setiap kemampuan matematis memiliki indikator-indikator tertentu yang menjadi tolak ukur pencapaiannya, yaitu 1. Menganalisis. Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih sederhana untuk mengenali pola atau hubungan yang ada. Mampu mengenali dan membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. 2. Mengevaluasi. Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Menciptakan. Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada. Pengertian dan indikator kemampuan matematis. Ada 3 kemampuan matematis. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga, kemampuan koneksi matematis. Menurut Sumarmo, 2014, kemampuan penalaran matematik adalah kemampuan seseorang untuk menyusun argumen atau alasan, membuat generalisasi, memprediksi, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau pola-pola matematis. Indikator-indikator menurut Sumarmo diantaranya adalah 1. Menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan. 2. Membuat kesimpulan logis. 3. Memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. 4. Mengumpulkan argumen yang valid. Menurut Graf, Sadik, 2004, penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru berdasarkan pernyataan yang telah terbukti atau diasumsikan benar. Indikator-indikator menurut Graf. 1. Kemampuan menyajikan pernyataan secara lisan, tertulis, gambar dan diagram. 2. Kemampuan mengajukan dugaan. 3. Kemampuan melakukan manipulasi. 4. Kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan, bukti terhadap kebenaran solusi. 5. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. 6. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 7. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Menurut Sumarmo, 2002, kemampuan komunikasi matematik merupakan keterampilan siswa untuk mengungkapkan ide atau pesan matematik, baik menggunakan bahasa sehari-hari maupun melalui simbol-simbol matematik. Indikator-indikator menurut Sumarmo. 1. Mengaitkan benda konkret, gambar, diagram dengan ide matematika. 2. Mengungkapkan ide, situasi, dan hubungan matematis secara lisan maupun tulisan. 3. Mengungkapkan kejadian sehari-hari dalam bahasa matematika. 4. Mampu mendengarkan, berdiskusi, menulis mengenai topik matematika. 5. Membaca dan memahami presentasi matematika dalam bentuk tertulis. 6. Menyusun konjektur, argumen, serta merumuskan definisi dan generalisasi. 7. Menjelaskan serta mengajukan pertanyaan terkait materi matematika yang sedang dipelajari. Menurut Ansari, 2012, kemampuan komunikasi matematis adalah keterampilan penting yang memungkinkan siswa untuk mengungkapkan dan membenarkan ide matematika mereka, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah matematika. Indikator-indikator menurut Ansari. 1. Mengungkapkan ide-ide matematika melalui lisan, tulisan, demonstrasi, maupun visualisasi. 2. Memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi ide matematika yang disampaikan secara tertulis, lisan, atau dalam bentuk visual. 3. Memanfaatkan bahasa, simbol, dan struktur matematika untuk menyampaikan gagasan, menggambarkan hubungan, serta membentuk model. Menurut Sumarmo, koneksi matematis adalah kegiatan yang meliputi pencarian hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur, pemahaman hubungan antar topik dalam matematika, penggunaan matematika dalam berbagai bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari, serta penggunaan koneksi antar topik matematika dan antar suatu topik dengan topik yang lainnya. Indikator-indikator menurut Sumarmo diantara lain. 1. Mencari hubungan berbagai representasi, konsep, dan prosedur. 2. Memahami hubungan antar topik matematika. 3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama.
5. Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 6. Menggunakan koneksi antar topik matematika serta antar topik matematika dengan konsep ilmu lain. Menurut Ruspiandi, kemampuan koneksi matematis adalah suatu kemampuan yang menghubungkan konsep-konsep matematika, baik konsep antar topik matematika itu sendiri maupun dengan topik dalam bidang ilmu lain. Indikator-indikator menurut Ruspiandi di antara lain: 1. Menghubungkan antar topik dalam matematika. 2. Menghubungkan antar matematika dengan ilmu lain. 3. Menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sangat penting dalam pembelajaran, karena mencakup penalaran, komunikasi, dan koneksi matematis yang membantu siswa berpikir kritis, logis, dan kreatif. Penalaran memungkinkan siswa menyusun argumen dan menarik kesimpulan. Komunikasi membantu menyampaikan serta memahami ide matematis secara lisan, tulisan, atau visual. Sementara koneksi mendorong keterkaitan antar konsep matematika dengan topik lain maupun kehidupan sehari-hari. Ketiga, kemampuan ini perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang mendorong diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah agar siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menggunakannya secara bermakna dan relevan. Sekian penjelasan mengenai kemampuan berpikir matematis. Terima kasih.